karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 4. Demikian dikatakan, siapakah yang takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha adil, bukan? Iya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Itu sebabnya tidak ada seorang pun atau tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menentang kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mempermainkan Allah. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah merasa atau berpikir bahwa kok seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa. Ketika apa yang saudara lihat, yang saudara rasakan atau alami tidak sesuai dengan keinginan saudara-saudara, mungkin langsung tercetus bahwa Tuhan kok begini? Di mana keadilanmu Tuhan? Apalagi ketika kita melihat kejahatan merajalela, ketika kita melihat rumah-rumah Tuhan itu dibom atau dirusak, misalnya disegel dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang sempat berpikir bahkan berucap, kenapa Tuhan engkau membiarkan kejahatan itu merajalela? Mengapa engkau membiarkan terjadinya penindasan, penganiayaan, ketidakadilan terhadap umatmu? Apalagi mungkin kita masih ingat peristiwa rumah ibadat atau gereja yang dibom, yang menyebabkan banyak yang terluka, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Ketika kita melihat rumah Tuhan itu dirusak atau dibom, mungkin kita akan berkata, Tuhan, kenapa itu terjadi? Tuhan, buasa di pasok buho, di bait songoni itu bagas joromi. Mungkin ada di antara kita yang sempat berkata seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu saudara-saudara, kalaupun kita melihat kejahatan merajalela, kita melihat banyak marak terjadi, penindasan, praktek ketidakadilan, ingatlah, bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Bukan berarti Tuhan itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikan semua itu. Tuhan berkuasa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kita mungkin masih ingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bukan? Ada yang lupa? Oke, nah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sudah memutuskan akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu dia panggil hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun apa yang terjadi? Firaun tidak mengizinkan, tidak membiarkan bangsa Israel itu keluar begitu saja dari Mesir. Berbagai cara dia lakukan untuk menggagalkan, untuk menghambat keluarnya Israel dari Mesir. Akibatnya apa? Tuhan marah, Tuhan murka, dan Tuhan menghukum Firaun dan bangsa Mesir. Tak tanggung-tanggung, 10 tulah Tuhan berikan kepada mereka sebagai teguran, sebagai hukuman
karena berusaha untuk menghambat rencana Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah Firaun menyesal? Apakah Firaun sadar? Apakah Firaun bertobat? Ternyata tidak. Dia berulah kembali. Sebentar dia bilang, oke, silakan keluar. Tetapi tidak lama kemudian dia suruh pasukannya mengejar dan membawa kembali Israel. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa yang terjadi di Laut Teberau, di mana bangsa Israel langsung melihat bagaimana pasukan Firaun itu ditelan oleh air laut. Bagaimana bangsa Israel melihat langsung kekalahan dari pasukan Firaun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti kedahsyatan Tuhan. Inilah bukti kemahakuasaan Tuhan. Inilah bukti bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan Tuhan. Jangan pernah coba-coba menentang rencana Tuhan. Habis. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Yohanes kepada kita saat ini. Kita tahu bagaimana umat Tuhan pada saat itu menderita. Mereka mengalami penindasan, penganiayaan, tertekan, terancam, diperlakukan dengan tidak adil. Hampir-hampir mereka putus asa. Sebagai pengikut Kristus, mereka mengalami penderitaan. Tetapi melalui Yohanes, Tuhan mau menghibur, Tuhan mau menguatkan mereka bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada umatnya, sehingga umatnya akan bersorak-sorai, sehingga umatnya akan memuliakan Tuhan. Semua yang bernafas akan takluk di bawah kaki Tuhan dan akan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu penghiburan bagi kita, agar kita tetap bersabar, agar kita tetap setia menjadi pengikut Kristus di tengah dunia ini. Walaupun banyak pengikut Kristus yang mengalami penganiayaan, penindasan, diperlakukan dengan tidak adil, tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kelak Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan akan bertindak. Mari kita lihat pengalaman dari bangsa Israel. Cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Ada hari penghakiman nanti. Orang-orang anti Kristus yang melakukan penindasan, penganiayaan, itu akan mendapatkan akibat atau sanksi dari Tuhan sebagaimana perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun sebagai pengikut Kristus kita harus menderita. Kita harus siap menderita demi Kristus. Namun kita harus setia mengikut Dia. Sebab siapa yang tidak akan takut kepada Tuhan? Siapa yang tidak akan memuliakan namanya? Semua tunduk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua memuliakan nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Dia adalah Allah yang maha adil. Pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, Dia akan bertindak, memberikan kemenangan kepada setiap umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha adil. Engkau akan bertindak pada waktunya. Tidak ada yang bisa main-main dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan Engkau menaklukkan Firaun dan pasukannya, dan Engkau berikan kemenangan kepada umat-Mu Israel, sehingga mereka bersorak-sorai memuliakan nama-Mu.
Demikian juga dengan kami ya Bapa, para pengikut-Mu pada masa sekarang. Pada masa ini pun Tuhan, tidak sedikit kami, umat-Mu yang mengalami penganiayaan, penindasan, ketidakadilan. Kalau kami mau jujur Tuhan, di berbagai tempat di muka bumi ini, banyak umat-Mu yang tertindas, tidak mendapatkan kebebasan untuk beribadah, tidak mendapatkan kebebasan untuk membangun rumah ibadah, dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami Tuhan jadi meninggalkan Engkau, tetapi biarlah kami tetap setia, biarlah kami tetap bersabar. Walaupun sebagai pengikut Kristus kami harus siap menderita, sebab itu yang pernah Engkau katakan kepada kami. Kalau kami hendak mengikut Engkau, kami harus siap menderita dan menyangkal diri kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia di muka bumi ini. Karena kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami, dan Engkau akan bertindak tepat pada waktunya. Itu sebabnya Bapa, dalam setiap kehidupan kami harus mampu, kami harus mau untuk selalu memuliakan, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami sebagai pengikut-Mu. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini, izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan di muka bumi ini. Berkati kami para pengikut-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh menjadi pengikut yang setia di dalam Kristus. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami secara khusus di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memimpin dan menguasai hati, mulut, dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan semuanya dapat kami lakukan di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu atau jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat mereka masing-masing. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, jamah tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang bersedih, yang berduka cita. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil, dengan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati apapun yang menjadi cita-cita dan pengharapan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya.